sebenarnya minta bantuan lah kan ke yang dari atas kan tapi kata kepala sekolah belum dapat bantuan lah lah apa ya lah ngaju lah tapi belum dapat lah bantuan sampai sekarang. Duduk di karpet bayi di bangku di meja bawa dari rumah masing-masing. Dindingnya tuh dinding pakai triplek tuh pun nyumbang orang tua murid yang nyumbang kan karpet ya triplek ya mendapatkan senang layak lah tempat tukan untuk sekolah kan untuk anak murid kesian kan udahnya menari hujan basah mungkin kesian kan anak-anak yang lain kan dek kayak tuh kan rumah sekolah ha. Jadi sebelum 2021 keadaannya sudah seperti ini dan saya koordinasi dengan kepala sekolah yang lama, mereka pun sudah berusaha untuk meminta rehab. Tapi belum berhasil sampai dengan saat ini. Itu kita dapat satu yang gedung belakang ini yang itu atas perintah PJ Bupati. 2024 kita dapat satu. Sebenarnya untuk menggantikan yang kelas yang ini, kelas yang 2B ini. Tetapi di tahun ini kita diharuskan terima 2 kelas lagi. Jadi ini ruang ini dipakai lagi. Padahal PJ Bupati sudah mengatakan itu tidak usah dipakai lagi. Tetapi karena keterbatasan ruang, jadi dipakai lagi, kejadian lagi yang ini. Kelas ini terjadi karena kelas yang paling ujung, kelas 4 yang paling ujung, udah 90% mengalami kerusakan. Jadi kayunya di atas itu sudah jatuh ke bawah dan kita tidak berani lagi menggunakannya karena takutnya anak-anak tertimpa kan. Jadi lebih ke keamanan, ya membahayakan. Ya. Enggak digunakan lagi. Yang ini. Yang paling ujung sana. Jadi penggantinya yang ini. Jadi lebih aman ini sih daripada yang ujung. Kalau yang ujung memang udah ada layak sama sekali 90%. Iya, sudah 90%. Jadi kayu itu udah dari atas nyemplok ke bawah. Udah. Dan ini udah kita laporkan sih. 2021 sampai 2025. Iya, 2021 udah seperti itu. Kalau dalam berlangsung pembelajaran ya kami bekerjasama dengan paguyuban. Seperti kelas ini yang sebenarnya tidak layak, tetapi paguyuban hadir di sini bekerja sama dengan kami, membelikan triplek, memberikan karpet, membelikan segala keperluan di sini. Meja-meja itu mereka bawa dari rumah masing-masing. Terutama karena dekat dari rumah kan ada duit baju, duit buku. Duit buku setahun 2 kali. Karena memang nak sekolah di Sia, tidak tahu apalah. Sebenarnya minta bantuan lah kan ke yang dari atas kan. Tapi kata kepala sekolah belum dapat bantuan. Nyalah lah apa ya lah ngaju lah tapi belum dapat lah bantuan sampai sekarang. Duduk di karpet bayi di bangku di meja bawa dari rumah masing-masing. Dindingnya tuh dinding pakai triplek tuh pun nyumbang orang tua murid yang nyumbang kan mendapatkan senang layak lah tempat tukan untuk sekolah kan untuk anak murid kesian kan udahnya menari hujan basah mungkin. Cuman kelas 2B itulah kondisi ya kayak gitu. Menpaca nak direnovasi lah kan. Secepat mungkin lah mendapat kan biar anak-anak senang kan belajar lebih nyaman kan. Soal kelas 2 kelas sekelas ya agak mending lah. Adalah rusak dari atas asbes saya bolong-bolong. Untuk keamanan semua lah untuk guru untuk anak murid kan.
Ya, kami dari Ombudsman tentu dalam rangka kami menjalankan tugas kewenangan kami ya untuk memastikan bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik, layanan dasar kita di sekolah SD ini. Kita sudah lihat memang secara fisik ya, ada banyak ruangan yang memang sudah semestinya direnovasi ya, demi perjalanan proses penyelenggaraan pembelajaran di tempat ini ya, terutama juga untuk aspek keamanan keselamatan anak-anak kita. Yang kedua tentu kami tadi juga sudah mendengar dalam dialog ya bahwa memang pemerintah daerah, Dinas Pendidikan sudah berupaya ya untuk merealisasikan renovasi itu. Tentu kami dari Ombudsman juga mendorong agar ada percepatan, ada kreativitas, ada upaya-upaya terobosan untuk bisa mempercepat proses renovasi ini. Karena kita dengar juga bahwa SD ini ternyata bukan satu-satunya ya yang harus diberi perhatian oleh Pemda, maka kami dari Ombudsman juga berupaya untuk senantiasa mendorong ya semua pihak, baik di Pemda maupun juga nanti kalau diperlukan ya kita akan juga berkoordinasi dengan. Ya, saya kira memang kita masih punya PR yang banyak ya kalau kita bicara soal akses ya. Mungkin Bangka Belitung juga tidak lebih parah atau tidak lebih buruk ketimbang beberapa daerah lain ya yang memang masih memiliki persoalan dalam penyediaan aksesibilitas bagi pendidikan dasar kita. Tapi itulah tantangan negara kita sebagai negara yang besar, kepulauan ya, memang banyak yang harus dilakukan. Maka kita sebagai Ombudsman juga berupaya untuk mendorong agar pemerintah juga memberikan prioritas karena ini bicara soal layanan dasar. Selama ini artinya itu untuk pemenuhan pelayanan dasar kita terutama sekali di pendidikan ini belum optimal. Karena itu kemarin ketika ada beberapa informasi yang kita terima, kami dengan Pak PJ Bupati Bangka juga ini memanggil Kepala Dinas Pendidikan ya, termasuk menanyakan sebab musabab dan sebagainya, dan kemudian kita sepakat bahwa di 2026 kita akan bergerak dengan data. Ada sih mereka protes ya, wajar mereka protes karena anak-anak mereka tidak mendapatkan pelayanan maksimal di sekolah kami ya. Tetapi setelah kami jelaskan, kami lagi berusaha, dinas juga lagi berusaha, mereka mengerti, bekerja sama dengan kami, berkolaborasi dengan kami, dan sampai sekarang ya aman, pembelajaran berlangsung baik ya. Cuman untuk mutunya kami berusaha dari SDM-nya ya, berusaha memberikan yang terbaik. Kan masalahnya cuma di Sapras. Nah, Saprasnya kami seperti itulah Bapak Ibu lihatlah, kami sebisa kami lah, semampu kami lah kami perbaiki. Yang rusak 90% itu satu, terus yang duanya itu imbas dari kerusakan itu kan, karena dia kan satu bangunan itu kan nyambung kan. Nah, tapi ruang kepala sekolah termasuk rusak berat.